Wah, kelihatannya asik banget ya Lur. Kalau ngelihat mereka main-main begini, rasa-rasanya kok pengen banget balik jadi cilik meneh. Gak mikirin hidup yang makin ruwet dan rumit. Udah gitu, masih sering kena apes juga Lur. Wes, puas-puasin main yo Cil. Aku tak lanjut berjuang. Kok ada teriakan maling? Maling? Hah? Wah, itu pasti malingnya. Itu pasti malingnya. Ayo, malingnya! Ini maling! Iya! Ampun! Ampun. Pasti kamu maling ya? Bukan. Bos, apa lagi? Yang ada di sini cuma kamu nih, bawa barang nih. Enggak, ini baru saya beli. Beli apa alasan? Maling ya, maling? Beli apa alasan? Maling ya, maling? Wes, ada barang bukti begini kok masih gak ngaku. Kebangetan iki. Maling zaman saiki kalau bohong meyakinkan banget ya Lur. Bahaya tenan. Maling ini masih? Bukan. Anak-anak. Anak-anak gimana? Bukan saya. Oh, anak-anak lagi mainan kok maling. Pasti kamu malingnya. Mosok sih? Lagian kalau beneran maling, itu bocil-bocil kok yo podo gak nyamperin ke sini. Wes maling kamu, wes. Bukan saya, Mas. Bukan. Ada apa ribut nih? Ini. Saya dituduh maling, Mbak. Padahal sudah didengar itu anak-anak teriak maling. Enggak, Mbak, tolong, bentar. Mbak. Mas saya tadi tuh aku lagi jalan, ada teriak maling. Enggak, benar. Cuman ada dia nih, bawa Enggak. tip-tip gini. Saya bawa tip ini baru beli. Tadi saya dengar pas jalan situ, saya dengar anak-anak lagi main teriak maling. Makanya saya jalan lagi ke sini Iya. habis beli ini. Iya beneran, tolong Mbak. Iya. Tolong Mbak. Ini bagus ya. Bagus ya. Oh, beli harganya. Wah, jadi gak enak iki. Maaf Yoda. Yaudah. Yuk, nanti pulang. Dengerin nanti di rumah ya. Nanti ya. Mau kemana, Dol? Aku mau kerja. Tapi tadi dengar teriak maling. Aku kejar akhirnya maling. Ternyata itu tuh anak-anak lagi main maling-malingan. Lo jangan salah paham. Untung aku nggak pukul-pukul dulu tadi. Emang Uni Leoni mau kemana? Mau ke pasar, Mau ke pasar beli apaan? beli tepung singkong. Tepung singkong? Nah, nggak usah beli. Tempat kerjaku banyak tepung singkong mah. Beneran, Dol? Yaudah, nanti tak bawain aja. Oh, makasih ya, Dol. Yaudah, ayo. Ya. Wes, tak kerja dulu Lur. Biar dapet duit. Kali ini aku mau bikin tepung singkong. Singkong yang udah dikupas dan dicuci bersih, selanjutnya diparut sampai halus banget. Makin halus hasil parutannya, makin bagus pula kualitas tepung yang akan dihasilkan. Saking banyaknya pesanan, dalam sehari kami harus menggiling sekitar 6 karung singkong. Kalau ditotasi, kurang lebih sekitar 1,5 kuintal Lur. Pasta singkong ini masih basah banget Lur. Soalnya kandungan airnya masih tinggi banget. Makanya harus dikumpulin jadi satu. Lalu kemudian masuk ke dalam proses pemerasan. Lur, marutnya sih cepet banget. Cuma sekitar 1 jam saja. Tapi untuk memastikan kandungan airnya berkurang sampai 90%, parutan singkong ini harus dipres selama 6 jam. Wih, lama banget yo. Apalagi gak boleh didiemin gitu aja. Sesekali dongkraknya harus dipompa dan airnya benar-benar berkurang. Lur, tepung singkong yang wis cukup kering langsung diolah jadi cemilan kebanggaan masyarakat Minangkabau. Namanya karak kaliang. Ibu, ngantar tepungnya, Bu. Ya, Gak asal dicampur yo Lur. Ada takarannya iki. Timbang berapa kilo, Bu? 3 kilo. 3 kilo, Bu. Iya.
Setiap 3 kg tepung singkong diadon pakai pasta bumbu yang terbuat dari campuran bawang putih, merica atau lada, garam dan kunyit yang jadi pewarnanya. Aduk terus sampai teksturnya jadi lentur dan gak lengket di tangan. Ukuran tiap bentuk dijaga tetap sama lur, biar matangnya merata dan tampilannya jadi lebih rapi. Adonan kemudian dipilin seperti bikin tali atau benang. Selanjutnya dibentuk jadi angka 8 yang jadi ciri khas unik dari Karakaliang. Kalau dilihat sih bentuknya mirip sama kelanting singkong yang ada di Pulau Jawa yo. Bedanya yang cemilan iki warnanya lebih kuning. Oh iya, sejauh ini belum ada mesin yang bisa membentuk adonan jadi angka 8 dengan hasil yang rapi dan konsisten. Makanya proses ini masih sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia lur. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi dibutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan feeling yang pas biar hasilnya seragam. Duh, dari tadi ibunya wis bolak-balik bikin adonan baru. Sedangkan aku masih berusaha membentuk adonan jadi angka 8 yang kadang jadi, kadang tidak. Malah kadang jadi angka 9. Baru dikit, Bu. Oh, iya, Bu. Wis, Ya, ya. tak bantu di bagian penggorengan aja ya lur. Penggorengan nih masih tradisional lur, pakai tungku dengan bahan bakar kayu. Vintage tenan kalau kata Genzi. Berarti yang pinggir-pinggir tapi kecil ya, Pak ya? Pinggir-pinggir kecil lur. Berarti besarin cuma yang tengah aja? Besar cuma tengah. Oh, ya. Pemakaian tungku ini bukan gara-gara gas mahal ya lur. Tapi panas dari pembakaran kayu cenderung stabil sehingga Karakaliang bisa matang dengan merata, malah lebih jos. Proses penggorengannya gak boleh sembarangan lur, harus pakai 2 wajan yang masing-masing punya tingkat panas berbeda. Karakaliang digoreng pakai api kecil di wajan pertama supaya bagian dalamnya matang berlahan tanpa gosong di luar. Setelah itu, Karakaliang dipindahkan ke wajan kedua dengan api yang lebih besar. Dan teksturnya jadi renyah sempurna. Kriuk-kriuk kalau kata orang. Wah, ini. Makasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Pak, sambil nunggu minyak panas, nanti lanjutin ya, Pak ya. Ya. Tak ngolah dulu tepung. Oh iya. Ya. Alhamdulillah, iso tak olah jadi masakan ala gundul iki. Mantap Uni Leoni. Wis, siapin bahan pendukungnya. Ada tahu, telur, bawang merah, cabai hijau, dan daun bawang. Jangan lupa usus sapinya juga yo. Pasti pada penasaran, aku sama Uni mau masak apa? Lihat aja hasilnya nanti, dijamin enak. Pertama, semua bumbu disangrai terlebih dahulu supaya aroma alaminya makin tercium dan memperkuat cita rasa masakannya. Wes, aku tak bersihin usus sapinya dulu. Bersihin dari kotoran, bau, dan sisa lemak sampai benar-benar bersih sebelum diolah yo. Khasiat usus sapi ini juga istimewa loh. Bisa mencegah anemia, menjaga kesehatan mata dan kulit. Bahkan bisa membentuk dan memperbaiki massa otot biar tambah strong. Dul, Ya. cabenya udah siap ditumis. Oh, yaudah digiling aja. Oh, aku Ah. dulu. Bumbu iki nantinya mau dijadikan sambal ijo siram biar menghasilkan rasa segar, gurih, dan sedikit pedas. Daun bawangnya dipotong tipis-tipis aja ya Uni
Soalnya nanti akan dicampur pakai adonan tepung singkong dan tahu yang sudah dihancurkan. Gak lupa pakai telur ayam biar semua adonannya bisa menyatu yo lur. Pakai ini aja ya. Lur, kali ini aku pakai corong untuk memasukkan adonan singkong dan tahu ke dalam usus biar gak berceceran kemana-mana. Jangan terlalu padat yo lur, supaya pas direbus nanti ususnya gak bakal pecah. Oke, Aku matangin dulu ya nih. oke Gundul. Lur, rebusan airnya ini tak tambahin sedikit serai dulu biar bau amisnya berkurang. Wah, udah jadi lur. Ini dia singkong tambusu kreasiku dan Uni Leoni. Ngeliat tampilannya, jadi pengen cepet-cepet ambil nasi panas. Ayolah, kita makan dulu. Ya, coba yuk. Wis, ayo, yang dimakan Uni. Wis lapar banget aku. Mantap banget ya, singkong tambusunya. Enak. Jadi, dia kenyal di luar, lembut di dalamnya. Asli lur, ini bisa jadi cara berbeda menyantap tambusu ala ranah Minang. Gak cuma bisa tersaji dalam bentuk gulai saja. Ternyata tambusu bisa dipadukan dengan bahan pangan lokal yang bisa bikin lidah bergoyang. Jos gandos lur. Yuk, up. ngambek, kundung.